Kisah 12 Kenis Zodiak kenapa kucing tidak ada di dalamnya. Jangan lupa di-like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Pada zaman dahulu di dunia ini tidak ada zodiak. Pada suatu hari, di hari ulang tahunnya Kaisar Giok memutuskan untuk mengadakan kompetisi menyeberangi sungai bersama hewan-hewan. 12 hewan pertama yang lebih dahulu mencapai garis finish akan dipilih sebagai 12 tanda zodiak. Hewan-hewan bersemangat untuk mencoba, bersiap untuk menghadiri kompetisi zodiak. Kucing dan tikus adalah teman baik. Mereka sepakat untuk menghadiri kompetisi besar ini bersama-sama. Kucing berkata, "Kakak tikus, aku suka tidur. Kamu pasti harus membangunkan aku besok pagi ya." Si tikus menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku pasti akan membangunkanmu tepat waktu." Keesokan harinya saat fajar baru mulai menyingsing, tikus sudah bangun. Dia melirik kucing yang sedang tidur nyenyak, tidak membangunkannya dan diam-diam pergi ke sungai. Di jalan, tikus bertemu kerbau darat besar. Kerbau itu tersenyum dan berkata, "Lihatlah kamu yang kebingungan, mengapa tidak naik ke punggungku? Aku akan mengantarmu." Tikus juga tidak sungkan, naik ke atas punggung kerbau dan tidur dengan nyaman. Begitu bangun, mereka sudah sampai di sungai. Kerbau besar menyeberangi sungai dengan cepat. Dalam sekejap mata sudah akan menjadi juara pertama. Dalam hati sangat senang. Tiba-tiba sebuah benda hitam melompat turun dari atas kepalanya. Kerbau itu tercengang, menghentikan langkahnya untuk memeriksa. Oh, ternyata si tikus. Tikus itu berlari ke depan secepat kilat. Ketika kerbau besar tersadar, tikus itu sudah berlari sampai ke garis finish dan menjadi juara pertama. Kaisar Giok yang melihat tikus itu datang lebih dulu merasa heran. Lalu bertanya, "Tikus, kamu tidak bisa berenang? Larimu juga tidak cepat. Bagaimana kamu bisa duluan sampai?" Tikus dengan sangat bangga menjawab, "Meskipun aku kecil, tapi pintar. Tentu saja juara pertama." Kaisar Giok mengangguk-angguk mendengar penjelasan tikus. Dalam sekejap, kerbau besar juga tiba, mendapat juara kedua. Tapi dia terus mengeluh kepada tikus, tampak sangat tidak senang. Tak lama kemudian, harimau berlari mendekat dengan basah kuyup. Dengan pede berteriak, "Aku yang pertama." "Tidak, akulah yang pertama. Tidak ada gunanya bila hanya mengandalkan kekuatan saja. Jadilah sepertiku." Tikus itu tidak sungkan untuk menjawab. Kemudian harimau dan tikus mulai bertengkar. Tiba-tiba angin kencang bertiup dari langit. Seekor naga raksasa turun dari langit. Tepat pada saat naga itu hendak mencapai garis finish, tiba-tiba seekor kelinci kecil yang melompat-lompat riang, melompat cepat ke depan Kaisar Giok, mendapatkan peringkat keempat. Ternyata kelinci juga tidak bisa berenang. Dia melompati sungai di atas tubuh hewan lainnya, sedangkan naga bisa terbang. Seharusnya dialah yang pertama tiba. Kaisar Giok dengan penasaran bertanya mengapa dia terlambat. "Aku sebenarnya bisa datang lebih awal, tapi aku pergi ke timur, menurunkan hujan, lalu buru-buru kemari. Jadi aku kehilangan waktu." Naga adalah hewan yang bertugas menurunkan hujan dari langit. Rasa tanggung jawabnya sangat kuat. Dia menjawab Kaisar Giok dengan serius. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara derap kaki kuda. Melihat banyak debu berterbangan di jalanan, samar-samar terlihat seekor kuda, kambing, monyet, ayam, dan anjing berlari dengan putus asa. Kuda berlari paling depan, kelihatannya akan sampai lebih dulu. Tiba-tiba dia mendengar suara, "Aku datang, aku tiba lebih dulu." Ternyata dari dalam semak-semak keluar seekor ular besar. Kemunculan ular menimbulkan kekacauan. Tikus dan kelinci lari bersembunyi karena ketakutan. Ular besar biasanya sangat suka makan tikus dan kelinci. Hari ini dengan sopan berkata, "Hari ini aku khusus datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi zodiak. Tenanglah, aku tidak akan memakan kalian." Kuda meringkik dengan gembira ketika sampai. "Aku mendapat peringkat keberapa?" "Peringkat ke-7. Kamu lumayan." Tikus bergegas menjawabnya. Tidak lama kemudian, kambing gunung, monyet, dan ayam jantan tiba. Kok kalian bertiga bisa datang bersamaan?" Tikus bertanya. Dan kambing gunung menjawab pelan,
Kami menemukan sepotong kayu di tepi sungai. Duduk di atasnya, saling menjaga satu sama lain melewati sungai. Si anjing nakal telah tiba. Padahal seharusnya dia sudah tiba sejak lama. Karena kesenangannya bermain, dia menghabiskan waktu berenang di sungai. Akhirnya hanya mendapat peringkat ke-11. Kontes hampir berakhir. Hewan-hewan yang datang ingin melihat siapa yang terakhir. Semua hewan menjulurkan leher untuk melihat sekeliling. Setelah beberapa saat, terdengarlah suara seekor babi. Aneh sekali, kenapa babi yang paling malas juga kemari? Apakah ada sesuatu yang lezat di sini? Si babi bertanya sambil terengah-engah. Semua hewan yang mendengarkan tertawa terbahak-bahak sambil memegang perut dan berkata, "Sungguh hewan yang rakus." Meskipun demikian, si babi tetap mendapat peringkat ke-12. Kaisar Jiok kemudian dengan hikmat mengumumkan hasil kompetisi tersebut. Peringkat 12 tanda zodiak adalah tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, babi. Sebelum selesai berbicara, kucing bergegas mendekat. Dia basah kuyup, ekspresinya sangat malu. Begitu tiba, dia bertanya, "Peringkat berapa yang kudapat?" Kaisar Jiok dengan ramah berkata, "Kamu datang terlambat, tidak dapat peringkat." Kucing sangat marah ketika mendengar hal ini dan berteriak, "Ini semua gara-gara tikus menyebalkan itu. Aku akan memakannya." Saat berbicara, dia mengulurkan cakarnya. Kaisar Jiok segera menyuruhnya berhenti. Tapi kucing mana bisa tahan atas kemarahan ini, bergegas menuju tikus tanpa menghiraukan apapun. Tikus tahu bahwa dia bersalah kepada kucing, merasa bersalah juga takut, mencicit dan lari bersembunyi di bawah kursi Kaisar Jiok. Meskipun tikus memenangkan kompetisi, menjadi peringkat pertama di dalam zodiak Cina, tapi dia ketakutan. Dia selalu takut kalau kucing akan datang dan membalas dendam kepadanya. Di kemudian hari, tikus akan lari begitu melihat bayangan kucing. Bahkan di siang bolong, dia bersembunyi di dalam gua dan tidak berani keluar. Ini adalah balasan karena melakukan kejahatan. Jangan lupa di like dan subscribe untuk mendengar cerita menarik lainnya ya.